Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir jangan sampai hanya sekedar hadir, tapi pesan ini kita amalkan. Jangan sekedar datang. Nanti ketika ditanya, datang kau tadi waktu di acara di apa nama kampung? Datang di Pematang Jaya. Datang. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa yang kau ingat? BC. Yang disampaikan Ustaz Somad itu yang pertama, taat kepada ulama. Yang kedua, memilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, jaga silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai caci maki, sumpah serapah, berkelahi. Jangan sampai kita tak cakapan. Ingat, kalau kita putus silaturahim, pada akhirnya apa kata Allah? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah semuanya tersambung silaturahim. Tapi selama saya hadir di tanah lapang sepak bola, baru disinilah gawangnya 3. 1, 2, 3. 5, 4, mana satu lagi? 4 lagi. Cemana lah cara orang dimain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sholatnya hebat, puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, gara-gara memutus tali silaturahim. Saya hari ini senang karena saya sudah lama tidak ke Indragiri Hulu. Ini sebetulnya jadwal Indragiri Hilir. Dalam setahun saya kasih 4 hari. Saya berangkat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya pergi 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka sudah buka cabang di Indragiri Hilir. Setahun saya datang cuman sekali ke Indragiri Hilir, lalu di Indragiri Hulu. Ustaz Somad, kita memang jadwal Indragiri Hilir, tapi Indragiri Hulu kita mesti singgah. Kenapa kita tak langsung? Karena tak ada jalan lain. Nanti kita kena cegat. Akhirnya kita pun singgah di Indragiri Hulu. Bertemulah kita. Pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Bukan kata saya. Sama saya mungkin orang tak percaya, tapi ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Sekarang sudah ada handphone, ada WhatsApp, ada video call, ada Facebook, ada Instagram. Gara-gara inilah orang tidak lagi jumpa. Dulu kalau ada acara tahlilan, datang. Ada acara khitan, datang. Ada acara nikah, datang. Ada acara walimah, datang. Sekarang orang sudah tak datang lagi. Hanya kirim gambar, masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook. Selamat menempuh hidup baru. Di komen bawah, amin, 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 amin. Selamat kelahiran anak, amin, 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 amin. Selamat mati, amin, 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 amin. Tidak ada lagi orang silaturahim. Tapi di Pematang Jaya, walau becek, walau hujan, walau apapun yang terjadi, mereka datang. Tak bisa duduk, berdiri. Jamaah yang merasa kami ini tak dihormati Ustadz, kami ini berdiri Pak Ustadz. Kalau kalian berdiri, saya pun berdiri juga. Bedanya cuman kalian berdiri diam, aku berdiri bercakap lagi. Cakap, tak berhenti. Kalian cuman diam, habis itu Jadi jangan merasa kami ini berdiri Pak Ustadz, Bapak Ibu berdiri, saya pun berdiri juga. Kami ini becek Pak Ustadz. Saya memang waktu datangnya tadi selamat, karena karpet hitam tuh belum kena lumpur. Tapi pas balik ini tengoklah. Makanya dari tadi aku nengok ke bawah. Dalam hati saya, untung aku tak bawa sepatu. Apa yang dimuliakan Allah. Ustadz memikirkan berlumpur-lumpur, kami berkubang lagi 2 hari ini. Insya Allah
setiap tetes puluh keringat semuanya dibalas kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Anak-anak bisa datang, tengok oleh Tuhan, anak-anak datang. Jauh pula itu datang dari Palestina. Anak-anak bisa datang. Anak-anak datang. Luar biasa. Kata mereka dulu, kita buatkan TV, kita buatkan sinetron, kita buatkan parabola, kita buatkan Instagram, kita buatkan internet, supaya anak-anak ini rusak, supaya anak-anak ini kacau, supaya anak-anak ini hancur. Ibu-ibu supaya rusak dengan grup WhatsApp, bapak-bapak supaya rusak dengan judi online, anak muda supaya rusak dengan game online. Ternyata apa yang terjadi di Pematang Jaya, semuanya tidak ada yang rusak, semuanya sehat walafiat insyaallah. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat imannya, sehat kantongnya. Mak kuat kali aminnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Anggota dewan mati. Ada orangnya. Jaga juga lah perasaan. Polisi mati. Astagfirullah. Nggak takut dengan kena tilang, banyak polisi itu. Ustaz, tengoklah Pak polisi, aku pun dimatikan orangnya juga. Kita semua akan mati. Lalu yang mengalir mana? Yang mengalir adalah kalau Pak Wahid di parlemen, di Senayan memperjuangkan bagi hasil sawit kita tidak hanya ke Jakarta, tapi untuk semua kabupaten yang ada di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Bupati, wali kota tak perlu lagi mengemis ke atas, tak perlu meminta. Kenapa? Sudah dibuatkan aturannya. Ini namanya jihad. Jihad apa? Jihad parlemen. Beliau tak pernah mengejek saya. Apa nih Ustaz Somad? Hanya ceramah, hanya khutbah, hanya tabligh akbar. Dan beliau pun tak pernah mengolok-olok. Saya pun tak pernah mengejek beliau. Untuk apa tamat pesantren jadi anggota dewan? Karena ini sama-sama berjuang. Yang satu berjuang ke bawah, yang satu berjuang ke atas. Sama-sama li'i'la'i kalimatillah, la ilaha illallah. Siapa yang paling mulia di antara kami? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya Pak Abdul Wahid orangnya takut kepada Allah. Doakan Pak Ade Agus Artanto takut kepada Allah, takut kepada istri. Diaminkan orang ini pula. Seandainya istri bapak selalu bertanya ke bapak, abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Kira-kira itu istri baik apa tak baik? Kalau ada istri model begini, jangan dikubur sebelum mati. Setuju? Itu kenapa banyak buih dari mulut saya? Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit sawit mana? Duit karet mana? Pulang jam berapa? Mas, sampean lu ngonang di engkau mulai jam piro? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Ibu siap bertanya terus? Hati-hati kalian Pak. Istri yang begini adalah istri yang sayang pada suami. Kenapa? Mereka takut bapak dilarikan pelakor. Betul Bu? Setuju Bu? Habis kalian Pak. Abang di mana? Sama Ustadz Somad. Nggak percaya? Tolong video call. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ada jodoh, ingat, kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, pematang rebah kulalui, masjid kulewati. Jangan sampai
Masjid kita mesti ramai. Ustaz Somad kok ceramahnya di lapangan sepak bola, ceramah kok di becek-becek, kenapa tidak ceramah di masjid? Nanti ada orang yang ngomong begitu. Jawabannya adalah karena jamaah Pematang Jaya tidak tertampung di masjid. Jelas? Seandainya ada masjid di Pematang Jaya sebesar lapangan sepak bola, kalau dibawa jamaah ini ke masjid, meletup masjid, meledak masjidnya. Ini semua mesti pandai menjawab. Apa tadi ya pengajian Ustaz Abdul Somad? Kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak ke masjid? Balik dia tanya, kau datang apa enggak? Ngomongannya pup, kusumpatkan pakai bakwan nanti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang sudah jam 5.25. Setelah 45 menit baru saya ingat judul ceramah siang ini sebetulnya apa. Biasanya ada tertulis di baleho tema, ini tak ada temanya. Tablik Akbar bersama UAS Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya cuma mau menunjukkan foto saya lah yang paling besar. Foto Pak Wahid kecil, foto Pak Adi Agus Artanto kecil, foto saya dipajang. Tapi seingat saya tak pernah pakai baju warna hijau. Masya Allah, luar biasa.